Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di Minggu Estomihi 19 Februari 2023. Terambil dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 21, dan epistel dari kitab Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai dengan ayat 9, diikat oleh topik atau tema Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Yesus Raja na sangap nabadia. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 21 adalah nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Estomihi. Nama Estomihi didasarkan pada Mazmur pasal 31 ayat 3b yang mengatakan, "Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku." Minggu tanggal 19 Februari 2023 dihubungkan dengan topik atau tema minggu Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Yesus Raja na sangap nabadia. Saudara, Petrus mendengar bahwa di jemaat mula-mula, yakni orang-orang pendatang yang tersebar di berbagai-bagai tempat perantauan di kota Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia itu muncul para penyesat, pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan berbagai-bagai ajaran, keyakinan, serta perbuatan sesat yang mengancam gereja dan dapat merusak etika perilaku, kepercayaan, serta iman orang-orang Kristen pada waktu itu.
Itu sebabnya Petrus mengirimkan suratnya yang pertama dan khususnya yang kedua ini untuk memberi peneguhan iman bagi jemaat perantau itu, agar mereka tetap konsisten dan berpegang teguh pada iman kepercayaan yang sudah mereka pegang sejak dari mereka datang merantau ke negeri-negeri itu. Hampir semua pengajaran para pengajar sesat itu menyangkut dengan keberadaan Yesus Kristus. Mari kita kenali beberapa pokok-pokok pengajaran sesat mereka. Mereka mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu tidak benar Allah, dan tidak benar bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Mereka menolak pengajaran kekristenan yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu akan datang kembali kedua kalinya untuk menghakimi manusia dan untuk menutup sejarah dunia dan alam semesta ini. Bahkan pengajar-pengajar sesat ini menuduh semua pengajaran-pengajaran Kristiani tentang Yesus selama ini omong kosong dan merupakan dongeng-dongeng isapan jempol, buatan atau karangan-karangan manusia belaka, kata ajaran sesat ini. Akibat pengajaran-pengajaran sesat yang berkembang dalam gereja mula-mula ini sangat-sangat fatal, merusak iman orang-orang Kristen, para perantau di berbagai-bagai kota tadi itu. Banyak di antara mereka menjadi ragu-ragu akan pengajaran yang selama ini sudah mereka pegang sejak mereka datang dari kota asal mereka. Mereka sekarang sudah tidak lagi memberi perhatian mereka kepada hari kedatangan Yesus kedua kalinya ke dunia ini. Bahkan tidak hanya meragukan kedatangan Yesus kedua kalinya lagi. Yang paling fatal adalah bahwa iman mereka dalam segala hal sudah kendor. Mereka tidak mau lagi percaya kepada Tuhan Yesus itu Allah. Tidak lagi menganggap Yesus itu juru selamat yang diutus oleh Allah. Mereka tidak lagi mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kedua kalinya pada saat nanti sebagai hakim agung. Saudara, orang-orang Kristen di perantauan yang sudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat ini sudah juga ikut mengatakan bahwa apa yang mereka imani selama ini itu omong kosong dan merupakan dongeng-dongeng isapan jempol, buatan atau karangan-karangan manusia belaka. Mereka sudah ikut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah tujuan surat kiriman Rasul Petrus yang kedua ini, untuk menghadapi, untuk melawan berbagai-bagai ajaran sesat yang sangat-sangat mengancam gereja dan merusak etika serta iman orang-orang Kristen mula-mula itu. Dalam rangka meyakinkan orang-orang Kristen di berbagai-bagai tempat atau kota perantauan itu, maka Petrus menulis dan mengirimkan surat kedua ini. Dalam surat 2 Petrus ini, Petrus berusaha meyakinkan mereka bahwa apa yang diajarkannya tentang Yesus Kristus dan segala wujud kemuliaan Yesus Kristus itu bukan omong kosong. Petrus menegaskan bahwa pengajaran-pengajarannya tentang berita dan kuasa kedatangan Yesus kedua kalinya, yakni yang kita sebut parousia. Parousia itu artinya the second coming of Jesus, atau kedatangan Yesus Kristus kedua kali sebagai Raja Hakim. Itu bukan dongeng, bukan isapan jempol, bukan mitos-mitos kosong buatan manusia. Semua janji-janji itu sungguh-sungguh didasari oleh pengalaman nyata dari peristiwa yang benar-benar terjadi dan disaksikan langsung, didengar langsung oleh Petrus. Sebagai bukti dari semua kebenaran yang dia sampaikan itu, Petrus berani menjadikan dirinya sebagai saksi utama untuk melawan upaya-upaya jahat dari para pengajar-pengajar sesat itu, dan terutama untuk memulihkan kembali kepercayaan orang-orang Kristen yang sudah kendor, sudah suram, sudah gelap itu. Maka Petrus dengan tegas mengatakan, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Bahkan Petrus mengatakan pada ayat 17 bahwa
Petrus sendirilah yang menyaksikan bagaimana Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Petrus langsung mendengar suara itu dari sorga. Dengan mengatakan seperti itu, maka Petrus berharap keraguan-raguan jemaat mula-mula itu hilang dan iman mereka akan pulih serta dibangkitkan kembali. Dan selain itu, Petrus berusaha meyakinkan mereka agar mereka percaya akan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para nabi. Karena firman Tuhan itu berfungsi sebagai apa katanya di sini? Sebagai pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan seperti bintang timur terbit bersinar dalam hatimu, katanya dalam ayat 19. Petrus juga mengingatkan mereka agar nubuat-nubuat dalam kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh kehendak sendiri manusiawi, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Maka orang-orang berbicara atas nama Allah pada ayat 20-21. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah isi khotbah kita di ibadah Minggu Estomihi tanggal 19 Februari 2023. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini jika dihubungkan dengan topik atau tema minggu? Yesus Sang Raja yang Maha Mulia, Yesus Raja Nasangap Nabadia. Apa pengajaran dari sini? Pengajaran pertama, pengenalan akan Yesus itu memampukan kita menjawab semua tantangan hidup. Saudara, inilah masalah yang dihadapi oleh orang-orang Kristen, para perantau di berbagai-bagai kota, di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia itu. Apa? Semua pengenalan mereka akan Yesus yang selama ini telah dipegang mereka, dan khususnya dengan kedatangan Yesus kedua kali kelak, itu sekarang menjadi kabur. Dikaburkan oleh pengajar sesat ini, Bapak Ibu. Ini bisa kita baca pasal 2 ayat 1. Bahkan mereka juga sudah terbawa arus, ikut-ikutan mengatakan bahwa semua tentang Yesus, tentang kedatangan Yesus kedua kali kelak, bagi mereka sudah dianggap itu omong kosong, dan dianggap juga merupakan dongeng-dongeng, isapan jempol buatan atau karangan-karangan manusia belaka. Ikut mereka. Pengenalan yang salah tentang Yesus, Bapak Ibu, akan berakibat fatal sekali pada pergerakan iman, kepada pengharapan akan masa depan. Iman kita akan menjadi hancur, rusak, dan berakibat pada sikap perilaku sehari-hari. Apa akibatnya pada perilaku sehari-hari? Fatal sekali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Petrus menyaksikan bahwa cara hidup mereka sekarang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Jalan kebenaran juga dihujat, pasal 2 ayat 2. Mereka ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan Allah, pasal 2 ayat 10. Pada pasal 2 ayat 12, Petrus menyaksikan bahwa mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, Bapak Ibu. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Pada pasal 2 ayat 13-14, mereka hidup berfoya-foya pada siang hari. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu-jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk, kata Petrus di sana. Saudara, inilah risiko dan akibat yang fatal sekali kalau kita salah mengenal Yesus, salah memahami firman, salah menafsirkan nats-nats Alkitab. Kita akan dibawa pada hawa nafsu, akan suka berdosa, suka berkelahi, suka ribut-ribut, marah-marah. Karena salah memahami firman itu, kita bisa merasa diri kita benar dan orang lain yang salah. Saudara, inilah renungan pertanyaan bagi kita sekarang. Apakah Yesus bagimu? Apakah firman bagimu?
Apakah fungsi Alkitab, pengajaran Tuhan itu sudah benar kita pahami? Khotbah-khotbah sudah baik sekali kita pahami? Jangan pernah salah memahami dan menafsirkan firman Tuhan. Khotbah-khotbah, Bapak Ibu, jangan. Makanya Petrus mengingatkan pada ayat 20 dalam khotbah ini. Kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, tanpa pemahaman yang benar dan kuat akan firman, akan khotbah, akan Alkitab itu, maka iman kita akan rusak. Iman kita akan lemah. Kita akan menjadi subjektif untuk atau bergantung pada diri sendiri, penalaran diri sendiri kita, dan kita mengkritisi firman Tuhan itu dengan salah. Akibatnya Bapak Ibu, kita akan salah menafsirkan dan bahkan salah mempraktekkan firman itu. Kita akan menuruti selera dan keinginan kita sendiri. Wah, pernah saya dengar langsung ada yang menafsirkan Ulangan pasal 14 ayat 14 yang mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam bahasa Batak Toba, Jehovah domar porang humokop hamu asal hohom hamu. Sehingga karena salah memahami ayat ini, turbuk ini, dia yang saya dengar berbicara ini katanya akan menjadi diam. Hohom dalam arti, diam dalam arti nggak mau lagi nggak mau lagi ikut kegiatan-kegiatan gereja, nggak mau lagi join dengan punguan-punguan. Dia keluar dari grup WA yang selama ini dia ikuti pas di saat dia sedang sakit hati pada temannya. Dia salah memahami dan menafsirkan firman ini. Kemudian saya tegur dan rubah pemahamannya yang salah itu. Dan puji Tuhan, dia mau menerima teguran saya. Saudara, apakah Yesus bagimu? Sekali lagi, apakah firman bagimu? Apa fungsi Alkitab? Pengajaran Tuhan bagi kita. Kita jangan salah memahami firman Tuhan itu, Bapak Ibu. Topik minggu ini menegaskan pada kita, Yesus itu adalah Sang Raja yang Maha Mulia. Yesus Raja na sangap nabadir. Imanilah Yesus itu dengan benar ya, agar kita bisa mengatasi semua persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan hidup kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, miliki keyakinan yang kuat dan teguh akan Alkitab atau firman. Saudara, kemudian Petrus menjelaskan kepada jemaat Kristen di perantauan itu tentang hakikat dan keberadaan firman yang harus diketahui supaya jangan salah paham sebagaimana kita bicarakan barusan pada pengajaran yang pertama tadi. Saudara, apa fakta tentang firman yang harus kita ketahui itu Bapak Ibu? Apa? Mari kita lihat satu persatu. Pertama, bukan dongeng-dongeng isapan jempol manusia itu. Bukan. Petrus menegaskan pada ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Apa yang kita lihat di sini? Simon Petrus sendirilah bersama Yohanes pada saat itu menjadi saksi mata, menjadi saksi utama. Mereka mendengar pernyataan surgawi. Apa pernyataan surgawi? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayat 17. Itu yang pertama. Fakta yang kedua tentang firman. Bagi orang percaya, maka firman itu sebagai pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing, dan seperti bintang timur yang terbit bersinar dalam hati. Ayat 19. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan itulah yang membuat hati kita bercahaya, merlinang-linang, bersinar, terang. Bukan uang, bukan harta, bukan kekayaan, tetapi oleh firman. Kita tidak lagi mengalami kesuraman, tidak lagi bisa digelapkan oleh berbagai-bagai masalah yang menerpa hidup kita. Apa itu? Masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah uang, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan sebagainya. Persis seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Makanya, jika kita hidup bersama firman, maka di dalam hidup kita ini ada pelita yang cahayanya menuntun perjalanan hidup kita, terutama di saat kita menghadapi kegelapan, tantangan-tantangan hidup, masalah-masalah, seperti tadi saya katakan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan berbagai-bagai ancaman kegelapan lainnya. Kita punya terang, Bapak Ibu. Untuk itulah makanya Petrus bilang pada ayat 19b di sini, alangkah baiknya jikalau kamu memperhatikannya. Alangkah baiknya Ibu, Bapak, jika semua kita memperhatikannya, maka jadikanlah firman Tuhan itu sebagai terang, pelita, menjadi kekuatan yang selalu mencerahkan bagi kehidupan kita. Dan fakta yang ketiga tentang firman Tuhan harus dipahami sebagai dorongan Roh Kudus. Saudara, kenapa harus lewat dorongan Roh Kuduslah maka kita bisa memahami firman Allah? Apa alasannya? Alasan pertama, karena firman itu bukan lahir dari pikiran para nabi, pikiran murid-murid Yesus, atau kehendak manusia lainnya, tetapi lahir dari Roh Kudus Allah. Kedua, kenapa harus lewat dorongan Roh Kudus? Logika berpikir dan kemampuan manusia untuk menafsir itu sangat terbatas. Oleh karena itu, di samping harus tetap mawas diri saat mempelajari firman, maka pertama-tama kita harus membuka diri berjumpa dengan Tuhan. Mau dituntun oleh Roh Kudus untuk memahami Alkitab, memahami firman. Saudara, dengan memiliki ketiga-tiga keyakinan tentang firman ini, maka iman kita akan semakin kuat, semakin kokoh dan teguh. Kita tidak akan goyah lagi meski berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat. Sehebat apapun kemampuan pengajar-pengajar sesat itu, hendak merusak hidup kita, kerohanian kita, iman kita. Amin, Bapak Ibu. Kita akan semakin percaya kepada Yesus Sang Raja yang Maha Mulia, Yesus Raja Nasakap Nabadia, sebagaimana seruan topik Minggu Estomihi 19 Februari 2023. Pengajaran ketiga, percayakan hidupmu pada Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Saudara, jika kita baca epistel Minggu Estomihi ini dari Mazmur 99 ayat 1-9, dan ini sudah saya khotbahkan dan share di YouTube 12 Februari 2023. Isinya bersesuaian dengan maksud dan tujuan 2 Petrus pasal 1 ayat 16-21 khotbah kita ini. Kalau pemazmur dalam epistel itu menyaksikan bahwa Allah itulah Raja yang Maha Mulia, yang agung, penguasa, dan yang kudus. Maka Petrus dalam khotbah ini memperkenalkan bahwa Yesus Kristus itulah Allah yang Maha Mulia tadi, yang telah menjadi manusia. Yesus Kristus itulah yang dinubuatkan oleh para nabi sejak zaman dahulu kala. Dialah yang menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa sebagai juru selamat dunia, dan juga yang akan datang kedua kalinya sebagai hakim agung. Saudara, khotbah ini mengajak dan mendorong kita agar tidak seorang pun di antara kita mau meragukan kesaksian Rasul Petrus tentang Yesus Kristus yang adalah anak tunggal Allah, yang adalah Mesias dan juru selamat kita masing-masing pribadi. Percayalah Bapak Ibu, bahwa Dia sudah mengorbankan dirinya di salib, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Untuk semua itu tujuannya menebus dosa-dosa kita, dosa umatnya yang percaya kepadanya. Janganlah kita bimbang Bapak Ibu terhadap kesaksian, terhadap kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para gembala gereja, majelis gereja, para pelayan-pelayan Tuhan, dan saudara-saudara seiman kita, baik lewat pengajaran-pengajaran mereka, lewat khotbah yang mereka sampaikan, lewat sermon-sermon, dan lain-lain. Jangan bimbang lagi.
Dan khotbah ini juga mengingatkan kita hamba-hamba Tuhan di masa kita sekarang agar mari menjauhkan khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran firman, sermon-sermon gereja dari berbagai-bagai yang hanya berisi dongeng-dongeng belaka dan bisa menjurus pada cerita-cerita isapan jempol yang tidak mendukung pada perkembangan iman pendengarnya, yang hanya membuat orang tertawa-tawa saja di tempatnya. Kembalilah kepada firman Tuhan. Jauhkan muatan-muatan khotbah dan pengajaran-pengajaran yang kita sampaikan dari segala informasi yang berbau hoax, berita-berita yang gak benar, cerita-cerita dongeng, belaka, isapan jempol. Jauhkan. Sampaikanlah khotbah-khotbah yang sungguh-sungguh keluar dan didorong oleh kuasa Roh Kudus yang pasti akan memuat kebenaran sejati dan yang sungguh-sungguh mengajak pendengar, mengajak jemaat mau mempercayakan hidupnya, hidup kita kepada Yesus Sang Raja yang Maha Mulia, Yesus Raja Nasangap Nabadiai, sebagaimana seruan topik Minggu Estomihi 19 Februari 2023. Semoga kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Estomihi 19 Februari 2023 dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21 ini, agar semakin banyak orang yang mempercayai Yesus Sang Raja yang Maha Mulia, Yesus Raja Nasangap Nabadia, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu buat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Petrus sangat-sangat meneguhkan iman kami bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang turun dari surga, dan kami harus mempercayai firman Allah yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi di dalam Alkitab. Berkati kami untuk memahami firman-Mu Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Berkati setiap pendengar khotbah ini agar menjadi pengajaran yang sangat-sangat berharga buat setiap pendengar. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur hari ini dan untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin.